yang sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Suamiku terkejut. Lalu ia mendesakku untuk mengatakan, dari siapa kamu mengetahuinya? Aku hanya diam. Lelaki. Sepintar apapun dia akan mengajukan pertanyaan bodoh ketika rahasianya terbongkar. Dari mana aku mengetahuinya, bukankah itu tidak lagi penting? Aku memandang wajah suamiku. Jadi, apakah orang itu adalah nama yang tadi kusebut? Suamiku mengiyakan. Ia tampak berusaha untuk tenang. Aku masih memandangnya. Lalu ia bicara dengan suara gemetar. Inggit, selama ini kau sudah jadi tulang punggungku, jadi tangan kananku selama separuh usiaku. Tapi aku menginginkan keturunan. Aku ingin merasakan kegembiraan menjadi seorang ayah. Aku terdiam. Aku paham dan tahu benar. Karena itu, aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk memenuhi keinginannya. Keinginan seorang lelaki untuk memiliki keturunan. Lalu ia bertanya, jadi apakah Inggit menyetujui keinginanku untuk mengawini Fatimah? Aku bisa saja langsung menjawab karena bagiku itu pertanyaan yang terlalu mudah. Tapi aku memilih diam agar kata-kataku tidak menyembur menjadi kemarahan. Dan rasanya aku tetap dengan tenang ketika mengatakan, tentu ia bisa kawin dengan Fatimah setelah menceraikanku. Suamiku terkejut, lalu ia bilang, Inggit, aku tidak bermaksud menceraikanmu. Mendengar omongannya itu, rasanya darahku mendidih. Aku merasa direndahkan. Lalu aku menjawab dengan sebuah bentakan. Aku tidak memerlukan belas kasihan, Gus. Kami terdiam. Lalu ia bicara dengan lebih hati-hati bahwa ia tidak berniat untuk menyingkirkanku, bahwa justru ia ingin menempatkanku sebagai istri utama dengan kedudukan yang paling terhormat. Melihat aku tetap diam, rupanya ia memahami bagaimana perasaan kepada Fatimah. Ia maklum hal itu. Lalu ia mengajukan jalan tengah agar ada keadilan di antara kami. Seandainya aku cinta pada Fatimah, aku akan melupakannya. Jika Inggit menemukan perempuan yang cocok untukku, tak perlu lama menunggu jawabanku. Tidak, Gus. Kalian mungkin akan berpikir, sebaiknya aku meminta agar Gus menceraikanku dan aku kembali ke Bandung. Lagi pula, untuk apa aku mendampingi laki-laki yang jelas-jelas mendambakan wanita lain untuk dikawininya? Tidak, aku tak akan melakukan hal itu. Sesakit apapun perasaanku pada Fatimah dan Kusno, aku tak akan meninggalkan suamiku dalam keadaan sebagai seorang tahanan dan buangan. Istri macam apa aku jika aku meninggalkan suamiku dalam keadaan seperti ini? 20 tahun akan mendampinginya, menemaninya kemanapun. Tak pernah ada kata lain yang diucapkannya pada kolonialisme kecuali kata tidak. Jika ia berani mengatakan tidak pada kolonialisme, mengapa aku mesti tidak berani mengatakan hal yang sama ketika Kusno ingin menjadikanku perempuan sebagai sebuah koloni lelaki? Apapun alasan yang dipakainya. Seperti tanah air yang dibelanya, aku bukanlah sebuah koloni. Jangan hanya karena tubuhku tidak ditakdirkan menjadi seorang ibu, lantas aku tak berhak mengatakan tidak. Dan kau tahu kan apa yang ia katakan agar aku jangan mengatakan tidak? Meskipun aku mengawininya, kau tetap
Banyak sekali sanjungan yang dibuat untuk perempuan yang mau patuh dan tunduk pada kemauan lelaki. Bagiku, sanjungan itu adalah muslihat. Biarlah aku tak pernah menjadi wanita utama atau istri utama, karena aku telah mengambil hakku atas kata tidak. Harga diriku tak bisa digantikan oleh sebutan apapun, bahkan dengan istana sekalipun. Ini pula yang menjadi ujung perjalananku mendampingi Kusno. Ketika ia sudah dekat dengan apa yang dimimpikannya, memimpin tanah air di ambang kebebasan. Sebagai istri, tugasku sudah selesai. Sebagai perempuan, aku telah menunaikan kewajibanku untuk mengatakan tidak atas kemauan lelaki bernama Kusno. Dan demi kata itu, baik aku kembali ke Bandung, membawa peti tua ini dan semua harga diriku.